Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Maulana Saputra, NIM 250 2021 10 204. Di sini saya akan memberitahukan 15 asas hukum. Langsung saja. Yang nomor 1 ialah asas legalitas. Tidak ada pidana tanpa aturan sebelumnya. Contohnya seperti seseorang tidak bisa dihukum jika perbuatannya belum diatur dalam undang-undang. Yang kedua ialah asas kepastian hukum. Hukum harus jelas, tepat dan dapat diprediksi. Contohnya seperti UU memberikan batas maksimal waktu penahanan. Yang ketiga ialah asas keadilan. Asas keadilan ialah hukum harus memberikan keadilan bagi semua pihak. Contohnya seperti hakim mempertimbangkan keadaan ekonomi terdakwa saat menjatuhkan denda. Nah, yang keempat ialah asas kemanfaatan. Hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat. Contohnya seperti pemberian remisi untuk mengurangi kepadatan penjara. Asas persamaan di depan hukum. Semua orang diperlakukan sama. Contohnya seperti pejabat dan masyarakat biasa sama-sama dapat dipidanakan. Asas iktiqad baik. Setiap tindakan dilakukan dengan baik. Dilakukan dengan niat baik. Seperti contohnya penjual wajib jujur menyebutkan kondisi barang. Yang ketujuh ialah asas hakim. Asas hakim tidak boleh menolak perkara. Hakim tetap wajib memutuskan perkara. Asas hakim tidak boleh menolak perkara. Hakim tetap wajib memutuskan perkara meski hukum belum jelas. Jadi di sini dimaknai yaitu contohnya seperti hakim memakai metode penafsiran untuk kasus teknologi yang baru, seperti kasus yang baru gitu. Yang ke-8 asas praduga tak bersalah. Tersangka dianggap tidak bersalah sebelum hakim melakukan keputusan. Contohnya seperti media tidak boleh menyebut dan tertuduh sebagai pelaku. Nah, yang ke-9 ialah asas non retroaktif. UU tidak berlaku surut. Contohnya seperti UU baru tidak bisa menghukum perbuatan di masa lalu. Nah, yang ke-10 ialah asas proporsionalitas. Sanksi harus sebanding dengan kesalahan. Contohnya seperti pelanggaran ringan tidak boleh diberi hukuman berat. Yang ke-11 ialah asas publisitas. Hukum harus diumumkan agar diketahui masyarakat. UU diterbitkan di lembaran negara. Yang ke-12 ialah asas kepentingan umum. Hukum mendahulukan kepentingan masyarakat. Seperti contohnya penggusuran demi pembangunan jelas. Asas perlindungan. Hukum melindungi pihak yang lemah. Contohnya seperti UU melindungi pekerja dari PHK sepihak. Yang ke-14 ialah asas profesionalitas. Aparat hukum harus bekerja sesuai keahliannya. Contohnya penyidik harus bersertifikat. Yang nomor 15 ini asas retroaktif kalau salah itu mengutamakan pemulihan bukan balas dendam. Jadi seperti contohnya diversi pada anak pelaku tindak pidana. Nah, selanjutnya saya akan memberitahukan 6 aliran hukum beserta contohnya. Yang satu ialah aliran hukum alam, natural law. Hukum berasal dari moral dan nilai universal. Contohnya seperti hak asasi manusia adalah hak bawaan. Yang kedua ialah aliran positifisme hukum. Peraturan yang ditulis oleh negara. Seperti contohnya hakim hanya berpatokan pada UU bukan pada moral pribadi.
Yang ketiga ialah aliran utilitarianisme. Hukum dibuat agar membawa manfaat terbesar bagi masyarakat. Seperti contohnya hukum denda besar bagi pelaku pencemaran lingkungan. Nah, yang keempat ialah aliran sosiologi. Hukum harus sesuai kebutuhan masyarakat. Seperti contohnya aturan lalu lintas disesuaikan dengan kondisi masyarakat modern. Yang kelima ialah aliran realisme hukum. Hukum adalah apa yang diputuskan hakim di pengadilan. Seperti contohnya putusan hakim menjadi rujukan untuk kasus serupa. Yang keenam, yang terakhir ialah aliran hukum progresif. Aliran hukum progresif, hukum harus berubah mengikuti perkembangan sosial. Contohnya seperti penghapusan kriminalisasi terhadap korban KDRT yang membela diri. Nah, yang terakhir saya akan memberitahukan 6 penafsiran hukum beserta contohnya. Yang ke-1 ialah penafsiran gramatikal. Yang diketahui bahwa makna diambil dari arti kata sesuai bahasa, yaitu seperti contohnya kata anak berarti seorang yang di bawah 18 tahun sesuai definisi undang-undang. Nah, yang kedua ialah penafsiran sistematis. Penafsiran pasal dengan menghubungkan pasal lain. Nah, contohnya di sini makna pidana berat dijelaskan dengan melihat pasal lain dalam undang-undang yang sama. Yang ketiga, penafsiran historis. Penafsiran historis ialah melihat sejarah perbuatan aturan. Seperti contohnya memahami alasan pembentukan undang-undang agraria dari sejarah kolonial. Yang keempat ialah penafsiran teleologis. Penafsiran sesuai tujuan dan manfaat. Contohnya seperti undang-undang ITE ditafsirkan agar melindungi korban untuk membungkam kritik. Yang kelima ialah menafsirkan ekstensif, memperluas makna atau pasal. Contohnya di sini seperti kata kendaraan. Kendaraan ialah dianggap termasuk sepeda listrik, itu termasuk kendaraan. Nah, yang keenam, yang terakhir ialah penafsiran restriktif. Penafsiran restriktif ini gimana? Yaitu mempersempit makna pasal. Contohnya seperti kata rumah. Kata rumah di sini yang dipersempit hanya untuk tempat tinggal dan bukan gudang gitu, guys. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.